Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya dalam sistem pengajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Saya selalu mengingatkan kalian untuk selalu jaga jarak, patuhi protokol kesehatan agar kalian terhindar dari yang namanya wabah corona. Mengawali pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu melakukan doa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Langkah selanjutnya, setelah berdoa, kalian akan saya ajak untuk masuk ke Google Classroom yang sudah disediakan oleh pihak sekolahan. Kalian bisa masuk ke Google Classroom mata pelajaran PPKN untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya sediakan. Oke, sudah? Kalau sudah, kita balik ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Secara tidak langsung, kalau melihat materi ini, berarti kita akan mengetahui sejauh mana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di negara kita ini dan sejauh mana fungsinya untuk digunakan di negara kita ini. Tetapi sebelum lebih lanjut membahas ini, biar nantinya kamu mudah untuk memahami materi ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu pada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, yaitu menyajikan hasil telaah tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke pengertian kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian hukum dasar. Di antaranya ada 1. Undang-undang dasar bukanlah hukum biasa karena merupakan sumber dari setiap produk hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang menjadikan sumber dari seluruh perubahan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yaitu poin ketiga, yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Paham? Oke, kalau paham. Lanjut. Pada pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Naskah awalnya Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama ada pembukaan UUD 45 atau Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua,
ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 peraturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan berisi 2 bagian pokok yang terdiri dari sistem pemerintahan negara dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Terus, poin ketiga, adanya penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan MPR RI. Adanya makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama, adanya konstitusi sebagai dasar hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber dasar hukum bagi bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna antara lain sebagai berikut. 1 atau A, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua atau B, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang C, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Yang keempat, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika persyaratan dan ditetapkan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara bangsa Indonesia. Adanya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau secara hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, atau dengan kata lain, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum dasar di negara Republik Indonesia. Oke, paham? Kalau paham, sebelum mengakhiri materi ini, saya akan ngasih tugas ke kalian, yaitu tugasnya sudah saya share di Google Classroom. Dan tugasnya ini bisa dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang melalui Google Classroom. Paham? Oke, kalau paham. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.